mengusut tuntas bocornya foto dan berita tersebut sebagai kelalaian aparat istana yang tidak bisa menjaga rahasia negara. Para ulama dan aktivis 212 yang bertemu dengan Presiden tetap istiqomah dalam perjuangan membela kebenaran dan keadilan, serta melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, dan tetap mendesak Presiden untuk segera menghentikan kebijakan kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis. Menjaga persaudaraan, menjaga persatuan, jaga ukhuwah di antara kita. Sehingga kita harapkan dengan tersambungnya silaturahmi, dengan beriringnya antara ulama dan umaro, kita dapat menyelesaikan banyak masalah, banyak problem, persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, yang ada di umat dengan pertemuan-pertemuan itu. Dalam pertemuan itu kita sampaikan fakta tentang bahwa kriminalisasi itu ada, ya. Sampai di situ aja, ya. Kita tidak tahu yang buat kebijakan itu siapa. Yang pasti kita minta kepada Presiden agar kebijakan kriminalisasi itu dihentikan. Tidak berbicara tentang dukung-mendukung, tentang perpolitikan dalam hal ini. Karena kita ini adalah bagian integral daripada kepemimpinan oleh para senior kita untuk melakukan silaturahim, tidak untuk konsumsi publik. Kenapa? Karena kita sadar betul, apabila kita tidak hati-hati, bukan mustahil, ya, akan ada yang memanfaatkan hal ini untuk meretakkan ukhuwah kita. Padahal ukhuwah umat Islam dalam menghadapi situasi politik ke depan itu adalah yang paling penting. Ada satu video yang berisi tentang pertemuan Pak Jokowi dengan relawannya, dan ini berisi konten yang sangat-sangat negatif dan menjelek-jelekkan Pak Jokowi sebenarnya gitu. Seperti mengkerdilkan atau menghina posisi Presiden Jokowi gitu. Itu nyebarnya di kelompok relawan Jokowi dulu, relawan Ganjar gitu ya, yang satu frekuensi lah. Tapi khusus satu video ini, itu nyebarnya lebih dulu di kelompok sebelah gitu. Jokowi bisa aman datangi ribuan loyalis. Habib Rizik, elit Megawati ada campur tangan Tuhan. Politikus PDI Perjuangan Pandan Nababan menceritakan bagaimana Joko Widodo alias Jokowi bisa sholat Jumat dalam aksi 212 di Monas. Dirinya mengatakan bagaimana dulu kepala negara tersebut mempunyai keinginan untuk melakukan ibadah di tengah ribuan loyalis Habib Rizik. Menurutnya, hal itu awalnya tak mendapatkan restu sejumlah pihak demi keamanan. Gatot Nurmantio selaku Panglima TNI melarang Jokowi sholat Jumat di aksi 212. Jokowi pun ragu apakah tetap Jumatan di kompleks Istana Kepresidenan atau ikut sholat Jumat bersama masa aksi 212 di Monas. Saat Jokowi dalam keraguan, kata Panda, ada Lukman Hakim Saifuddin tiba di Istana Kepresidenan. Jokowi pun bertanya kepada Lukman yang saat itu menjabat Menteri Agama. Panda menuturkan saat itu Lukman menyarankan agar Jokowi bergabung dengan masa aksi 212. Asal Partai Persatuan Pembangunan itu meyakini Jokowi bakal tetap aman di antara masa aksi 212. Lukman beralasan masa aksi 212 berdemo karena memprotes Basuki T. Purnama alias Ahok. Akhirnya mantan wali kota Surakarta itu sependapat dengan jawaban Lukman. Ia dibawa guyuran hujan, Jokowi pun bergerak bersama Wakil Presiden Yusuf Kala Wiranto, Lukman, Gatot Nurmantio dan Tito Karnavian menuju panggung utama aksi 212 di Monas. Panda mengatakan Jokowi langsung mementahkan berbagai pertimbangan soal keamanan yang disampaikan Gatot maupun Tito. Salah satu pendiri PDIP itu pernah bertanya langsung soal itu kepada Jokowi. Panda menuturkan Jokowi menyebut ada kehendak Tuhan yang mendorong mantan gubernur DKI itu Jumatan bersama mangsa aksi 212. Wagub NTB mundur dari Ketua DPW Nasdem. Willy Aditya sebut tak pengaruhi pencalonan Anies Baswedan. Mundurnya Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Siti Rohmi Jalilah dari posisi Ketua DPW Partai Nasdem tidak akan berpengaruh pada suara partai dalam pencalonan Anies Baswedan sebagai capres. Penjelasan itu disampaikan oleh Ketua DPW Partai Nasdem Nusa Tenggara Barat yang baru, Willy Aditya pada Jumat 25 November 2022. Menurutnya, keputusan DPP Partai Nasdem mencalonkan Baswedan sebagai Presiden 2024 mendatang justru telah meningkatkan popularitas partai dan nama mantan Gubernur DKI Jakarta itu di NTB. Willy juga menilai bahwa saat ini magnet Partai Nasdem adalah Anies Baswedan.
sehingga bagaimanapun seluruh pengurus dan kader harus mendukung Baswedan sebagai calon presiden. Ia menambahkan perilaku pemilih NTB itu sama dengan Aceh, yakni memilih capres terlebih dahulu baru pilih caleg dan partai. Ia menambahkan seluruh pengurus dan kader Partai Nasdem di NTB akan tetap solid meski ada pergantian ketua DPW. Sebab kata dia, bagaimanapun juga perubahan yang terjadi di tubuh Partai Nasdem NTB merupakan dinamika internal yang biasa terjadi, sehingga disikapinya pun juga secara internal. Willy juga mengaku tidak khawatir dengan adanya desas-desus mundurnya Wagub NTB dari Partai Nasdem akan membawa gerbongnya untuk beralih ke partai lain. Sementara itu, Ketua Tim Pemenang Teritorial Partai Nasdem wilayah Bali, NTB dan NTT, suara Partai Nasdem dan Anies di NTB akan menang di NTB. Bahkan pihaknya yakin suara Baswedan di NTB mampu mendulang suara hingga 90%, sehingga suara Partai Nasdem juga ikut terangkat. Daftar tokoh Nasdem di Bali NTB yang mundur usai Anies Baswedan capres. Beberapa tokoh Partai Nasdem resmi mundur usai Anies Baswedan diusung sebagai calon presiden 2024. Tokoh-tokoh tersebut berasal dari Bali dan Nusa Tenggara Barat. Siapa saja mereka? Berikut daftar tokoh Nasdem yang mundur usai Anies Baswedan capres. 1. Niluh Jelantik. Tokoh perempuan asal Bali yang juga dikenal sebagai kader Nasdem, Niluh Jelantik mengundurkan diri. Pengumuman itu disampaikan lewat akun Facebook Niluh Selasa 4 Oktober 2022. Sehari setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres yang diusung 2024. Dalam unggahan di media sosialnya seperti dilihat pada Selasa 4 Oktober 2022, Niluh Jelantik menyatakan selamat tinggal kepada Nasdem. Pengalamannya dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu menjadi salah satu pertimbangannya. Niluh Jelantik mengaku saat mendukung Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta, tidak sedikit intimidasi yang dihadapinya. Di sisi lain, ia memandang Jakarta sebagai miniaturnya Indonesia. Meski demikian, ia mengaku saat Rakernas tersebut masih berpikir positif terhadap masing-masing calon yang hendak dideklarasikan. Menurutnya, Anies punya kelebihan dan kekurangan. Namun, secara pribadi ia memiliki prinsip. Terlebih ia telah menyatakan akan keluar dari Nasdem bila Anies Baswedan dideklarasikan sebagai capres. Pernyataan itu ia keluarkan beberapa tahun lalu. 2. Tokoh Puri Anom Tabanan, anak Agung Ngurah Panji Astika. Setelah Niluh Jelantik, kali ini giliran anak Agung Ngurah Panji Astika yang memutuskan hengkang dari Partai Besutan Surya Paloh tersebut. Panji Astika yang dikenal sebagai tokoh Puri Anom Tabanan itu mundur sehari setelah Anies Baswedan dideklarasikan sebagai calon presiden 2024, Selasa 4 Oktober 2022. Untuk diketahui, Panji Astika tadinya menduduki posisi Wakil Ketua Bidang Hubungan Eksekutif di DPW Nasdem Bali. Panji Astika mengakui perbedaan pilihan politik pasca deklarasi Anies Baswedan sebagai capres menjadi alasan pengunduran dirinya. Menurutnya, pilihannya untuk mundur telah dipahami koleganya di kepengurusan Nasdem Bali. Soal kemungkinan terjun lagi ke partai politik, ia mengaku masih melihat perkembangan dan situasi. 3. Wagub NTB Siti Rohmi Jalilah. Wakil Gubernur NTB Siti Rohmi Jalilah resmi mundur dari Partai Nasdem. Wanita yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Nusa Tenggara Barat itu hengkang dengan alasan keluarga. Hal tersebut diungkap Willy Aditya yang ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi NTB 2022 sampai 2024 usai Rohmi mengundurkan diri dari Partai Besutan Surya Paloh tersebut. Pengunduran diri Rohmi diumumkan langsung oleh Koordinator Kemenangan DPP Nasdem Wilayah Bali Nusra, Juli Laes Kodat di Mataram, Jumat 25 November 2022 sore. Menurut Juli, surat pengunduran diri Rohmi yang juga Wakil Gubernur NTB itu telah diterima oleh pimpinan Nasdem di Jakarta pada Rabu 22 November 2022 lalu. Juli enggan merinci alasan utama Rohmi pamit dari Partai Nasdem. Menurutnya, Rohmi pun tidak menyebutkan alasan keluar dari Nasdem itu dalam surat pengunduran diri itu.